Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rian Suikno dari kelas SI 601. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis, toko online, barang unik, dan kebutuhan rumah tangga V-Mart Collection. Yang pertama ada ringkasan umum. Perdagangan pada era modern saat ini menggunakan sistem jual dan beli tidak hanya secara langsung dengan bertatap wajah, melainkan dengan hanya satu jari dan dalam satu tepat tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang biasa disebut dengan jual beli online. Transaksi secara online berkembang dan terus terjadi perubahan setiap kualitas teknologi di Indonesia. Pemanfaatan marketplace Facebook dalam dunia bisnis memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari setiap kalangan dan usia dengan memanfaatkan teknologi yang telah disediakan oleh Facebook. Menambah strategi penjualan tradisional atau offline ke penjualan online dengan memanfaatkan marketplace Facebook. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kualitas pemilihan marketplace Facebook sebagai situs yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, maupun kelas atas. Saat ini sebagai marketplace paling mudah diakses dan lebih bersahabat. Peluang usaha online di Kota Palu, khususnya untuk pengguna Facebook dan Facebook Marketplace cukup menjanjikan. Apalagi penjual offline atau toko barang-barang unik dan perabot rumah tangga masih terbilang langka di Kota Palu. Toko online saat ini bukanlah hal yang tabu lagi, karena tetapi itu merupakan inovasi baru dalam strategi pemasaran. Hal tersebut akan mempermudah konsumen. Oleh karena itu, kami membuat toko online Soft Vmart Collection dalam mengimplementasikan bisnis tersebut melalui elektronik atau internet yang telah hadir di dalam keseharian kita. Ringkasan umum. Sistem yang digunakan marketplace Facebook pada dasarnya sama dengan marketplace lain yang berdasarkan sistem operasi pasar tradisional. Hanya yang membedakan pembeli bisa hanya melalui handphone atau aplikasi saja yang tetap berada di rumah maupun melalui aplikasi, dan agar lebih meyakinkan lagi untuk melihat produk, bisa datang menemui penjual. A. Model penjualan tradisional. Pada model ini, tahapan dari distribusi barang masih menerapkan tahapan distribusi tradisional yang dikirim ke distributor, kemudian dikirim lagi ke agen. Dari agen masih akan dikirim lagi ke kios atau toko, dan kemudian akhirnya baru sampai ke customer. Sistem rantai pasok ini membutuhkan biaya lebih dan distributor dan distribusi barangnya. Berikut gambarannya, produsen atau prinsipal ke distributor, kemudian ke agen, kios atau toko, kemudian ke customer. B. Dengan model bisnis marketplace Facebook. Model ini memperlihatkan di mana sistem penjualan yang lebih praktis dan cepat mulai penjualan online marketplace Facebook, di mana kita memotong tiga rantai pasok, yaitu distributor, agen, dan kios toko. Berikut tahapannya, yaitu dari produsen, kita langsung jual melalui marketplace, dan ini akan langsung ke customer. Gambaran unit bisnis. Perusahaan unicorn saat ini bermunculan media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau marketplace. Beberapa medsos yang mempunyai fasilitas marketplace, di antaranya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di antara medsos yang mempunyai fitur marketplace lengkap adalah Facebook, sehingga memudahkan bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Selain itu, di Facebook juga mempunyai keistimewaan khusus fasilitas pembuatan grup bisnis tertentu. Tentunya hal ini sangat memudahkan bagi penjual untuk menempatkan produknya seakurat mungkin agar lebih fokus mencari pembeli. Fitur terbaru yang diluncurkan oleh Facebook juga dilengkapi dengan sistem filter targeting. Filter dipasang dengan tujuan agar mampu mengarah atau menyasar target pasar atau menjadi lebih tepat sasaran. Adanya filter setidaknya meningkatkan efisiensi para pengguna dalam mempromosikan barang atau produk yang mereka jual. Filter berfungsi melakukan pengelompokan yang terdapat pada marketplace, dapat berupa harga, alat transportasi, jarak, dan filter lainnya. Smart Collection berlokasi di Kota Palu mencoba peluang berjualan online dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki Facebook, yaitu marketplace Facebook. Produk-produk yang dijual adalah barang-barang unik kekinian kebutuhan rumah tangga yang didatangkan langsung dari Surabaya dan di Jakarta.
Latar belakangnya, pada saat ini perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup. Perusahaan unicorn bermunculan seperti AliExpress, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya. Selain perusahaan unicorn tersebut, saat ini bermunculan media sosial yang digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan atau marketplace. Beberapa medsos yang punya fasilitas marketplace diantaranya adalah Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Di antara medsos yang mempunyai fitur marketplace lengkap adalah Facebook, sehingga memudahkan bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Berdasarkan data pertanggal 1 Juni 2023, jumlah anggota grup jual beli yang ada di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, info jual beli Kota Palu 235.000 anggota, forum jual beli Kota Palu 141.000 anggota, market Kota Palu 286 anggota, dan sampai ke bawah dari di atas menunjukkan peluang usaha online di Kota Palu khususnya untuk pengguna Facebook dan Facebook Marketplace cukup menjanjikan, apalagi penjual offline atau toko barang unik atau perabot rumah tangga masih terbilang langka di Kota Palu. Proses kegiatan online shop. Jam 8 buka toko offline dan online, jam 8.30 merapikan membersihkan stok barang, jam 9 cek stok fisik dengan sistem kasir pintar, jam 9.30 posting produk jualan di marketplace Facebook, 9.45 cek rilis postingan di grup marketplace, kemudian jam 10 proses penjualan, dan sampai dengan jam 9 malam tutup toko. Proses posting produk di marketplace Facebook. Yang pertama, masuk ke Facebook dan klik marketplace Facebook, kemudian klik jual, kemudian klik barang, kemudian tambahkan foto, kemudian isi judul, harga, kategori, kondisi, dan isi deskripsi barang selengkap mungkin diserta dengan alamat dan nomor telepon. Ya, berikut tampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih grup marketplace Facebook yang telah kita follow sebelumnya dan akan kita posting. Ini grup-grupnya ini dijelaskan. Nah, kemudian hasil postingan yang lengkap dan menarik. Berikut contohnya. Kemudian proses transaksi di marketplace. Tampilan pelanggan ketika membuka marketplace Facebook dan mencari barang yang dicari. Ini tampilannya. Jadi kita ketika mencari kata kunci yaitu hanger, akan keluar hanger. Kemudian pelanggan menanyakan ke penjual tentang ketersediaan stok, harga, alamat, spesifikasi produk, dan lain-lain. Chatnya akan beralih langsung ke Messenger. Ya, berikut ininya, detailnya. Masuk ke Messenger ini, kemudian percakapan antara pembeli dan pelanggan akan masuk melalui obrolan di Facebook Messenger. Apabila terjadi kesepakatan jual beli, maka barang bisa diantar melalui sistem COD dengan menggunakan ojek online atau bisa langsung datang ke toko. Berikut alurnya penjualan di marketplace. Jadi penjual yang pertama, penjual menjual produknya di marketplace, memposting, kemudian yang kedua si customer atau pembeli itu menyeleksi barangnya dan order, kemudian yang tiga pemesanan barang, kemudian deal harga plus ongkir, ketika deal baru ditanyakan paymentnya nanti menggunakan COD atau melalui transfer. Kalau COD akan dikirim barang itu langsung ke kurir, ongkirnya akan dibayar oleh pembeli. Kalau transfer langsung, barang itu transfer bisa dikirim melalui ojek online atau barang itu bisa diambil. Kemudian barang itu dikirim dan sampai ke rumah customer-nya atau ke tangan pembelinya. Kemudian visi dan misi. Visi menjadi penyedia produk-produk unik kekinian dan rumah tangga yang berkualitas dan terbesar di Kota Palu. Misinya itu menyediakan, mengolah, dan memberikan jasa pembelian online dan delivery atau COD untuk produk-produk unik kekinian dan rumah tangga untuk masyarakat yang terletak di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Struktur organisasinya yaitu ada 3 orang doang, yaitu 1 pemilik, 2 karyawan online, kemudian yang ketiga adalah karyawan toko offline-nya.
Detail pekerjaan ya pemilik yaitu pemimpin dan pengambil keputusan. Karyawan online-nya itu posting produk, cek ongkir, input omset ke kasir pintar, kemudian toko offline, karyawan toko offline-nya itu terima barang masuk, terima barang dan uang ke driver ojol melalui toko offline. Analisa pemasarannya. Strategi pemasaran. Penjualan secara langsung atau offline. Unsur yang harus diperhatikan yaitu toko bersih, rapi, dan nyaman. Display yang bulky atau penuh dan menarik atau animasi. Harga yang bersaing dengan pesaing lain. Kemudian yang keempat adalah penjual yang sopan dan memberikan solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah penjualan secara online. Merupakan langkah untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Satu, posting secara berkala dalam satu hari itu ada 3 kali. Kemudian yang kedua, respon cepat dalam menanggapi chat dan pelanggan baik dari marketplace Facebook, Messenger, ataupun melalui WA. Kemudian tiga, membuat iklan dan untuk mendapatkan traffic. Sales dan marketing. Sales, mendekatkan pelanggan dan mengkonversinya menjadi penjualan. Kemudian hard selling, menjual barang menghadapi pelanggan. Kemudian meyakinkan pelanggan untuk membeli produk yang berbeda dari pesaing dengan fokus ke harga, kualitas, dan kesegaran produk. Kemudian mengakomodasi kebutuhan pelanggan lewat penawaran produk dan memberikan solusi. Marketing, mengelola ketertarikan kepada pelanggan pada sebuah barang atau jasa di balik layar, fokus pada riset dan analisis pasar. Jangka panjang, fokus memelihara ketertarikan pelanggan pada produk, kemudian menjangkau calon konsumen dan menjadikannya pelanggan setia, kemudian respon yang cepat dalam menanggapi pelanggan yang chat di marketplace dan WA. Tip persiapan memulai bisnis online. Yang pertama, memilih lokasi. Ya. Yang kedua, ya mencari pemasok yang konsisten. Yang ketiga, perhatikan cara pelayanan offline maupun online. Kemudian yang keempat, mencari ekspedisi yang murah dan cepat. Kemudian yang kelima, memperhatikan harga kompetitor di offline maupun online. Berikut contoh barang-barang yang dijual. Ada rak serbaguna, bantal brandy, spin mop, kasur gender, mesin popcorn, kipas angin, dan lain-lain sebagainya. Penggunaan aplikasi berbayar kasir pintar. Untuk sementara, karena sistem kita secara online, jadi mau nggak mau kita menggunakan teknologi kasir pintar untuk mendukung kegiatan operasional penjualan. Katalog dan toko online gratis di kasir pintar, tambah barang cepat dengan auto input SKU, kemudian aplikasi kasir dengan fitur PPOB, kemudian pencatatan penjualan, laporan arus keuangan, dan inventory. SWOT analisis online shop, strength atau kekuatan. Toko online marketplace Facebook mempunyai jangkauan yang luas, anggota grup dan pengguna FB. Kemudian respon cepat dalam menanggapi chat online, kemudian bisa COD. Weakness-nya atau kelemahannya itu pengiriman menggunakan ekspedisi yang relatif lama, Surabaya Palu kurang lebih 8 hari. Kemudian assortment kurang lengkap dan banyak dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian modal usaha yang masih minim. Opportunities atau peluang. Pasar yang masih minim kompetisi sehingga kesempatan mendapatkan pelanggan lebih besar. Anggota grup marketplace Facebook jual beli yang semakin banyak. Trade atau ancamannya itu ada kendala pada supplier yang bisa mengakibatkan stok produk menipis. Munculnya pesaing baru dalam penjualan online Facebook. Kemudian tren pasar yang berubah sehingga berdampak pada hasil penjualan produk. Analisis saingnya itu toko tradisional harganya lebih bersaing, lebih cepat pelayanannya, butuh waktu untuk sampai ke tokonya bisa ditawar. Kemudian untuk toko modern seperti Transmart, Hypermart, dan BNS, asortimen lebih banyak, harga lebih mahal, ditambah pajak, bisa menggunakan tunai atau non-tunai, tidak bisa ditawar. Aset dan SDM, ya berikut perinciannya adalah sewa toko atau rumah, rak atau etalase, HP, meja, kursi, dan banner, totalnya adalah 8.250.000. Sumber daya manusia ada 3 orang termasuk pemilik, yaitu pemilik, karyawan online, dan karyawan offline-nya. Kemudian biaya operasional per bulan yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, sewa toko, penyusutan rak, penyusutan HP, penyusutan meja, kursi, banner, dan gaji karyawan. Ini per bulan adalah operasionalnya 3.687.500. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya pembelian barang-barang yang akan kita gunakan untuk proses jual beli. Ya, berikut detailnya.
Kemudian estimasi penjualannya kita buatkan estimasi salesnya itu berikut estimasinya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.